lebih tepat itu tetap Sahifah Abi Hurairah, ya, bukan Sahifah Hammam Ibn Munabbih, bukan Sahifah Abu Hurairah. Ya, nah itu ini masalah penamaan lah ya, masalah penamaan. Baik. Nah, sekarang saya ingin melihat sudut yang lain. Ya, ingin melihat sudut yang Abu Hurairah kan punya murid banyak. Hammam ini hanyalah salah seorang saja dari murid Abu Hurairah. Ya, saya ingin membandingkan ya dengan murid Abu Hurairah yang lain yang bernama Al-A'raj. Ya, Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Ya. Jadi A'raj ini adalah murid Abu Hurairah yang tidak punya sahifah. Nah, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Abu Hurairah menyampaikan hadis melalui lisan. Cuman Hammam nanti menulis. Al-A'raj mungkin tidak menulis. Oleh itu dia tidak dikenal sebagai seorang murid Abu Hurairah yang punya sahifah. Nah, di sini juga akan menguatkan bahwasanya sahifah itu lebih tepat kita sematkan ya nama itu kepada Hammam ibn Munabbih yang dibandingkan Abu Hurairah, karena Abu Hurairah punya banyak murid dan tidak semua murid Abu Hurairah itu mencatat hadis-hadis ya dan juga menyampaikan hadis itu kepada muridnya lagi dengan catatan ya, di antaranya ada Al-A'raj ya, Al-A'raj. Jadi nama Sahifah Hammam itu lebih tepat diabadikan ataupun disematkan karena ada murid-murid lain ya dari Abu Hurairah yang juga menulis hadis dari beliau tetapi tidak dikenal sahifahnya. Ya. Jadi Al-A'raj saya yakin menulis hadis juga. Tinggal lagi beliau nanti tidak menyampaikan sahifahnya. Ya, tidak menyampaikan hadis-hadisnya itu melalui tulisan. Nah, salah seorang murid Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj yang wafat tahun 117 Hijriah, yang biasa menulis hadis. Ya, beliau memang menulis hadis, mencatat hadis, ya, dan meminta murid-muridnya membacakan hadis-hadis itu kembali. Ya, jadi ketika beliau mengajar, beliau meminta murid-murid itu membacakan hadis kembali. Namun tidak diketahui bahwasanya beliau punya sahifah seperti Hammam. Ya. Nah ini ya, jadi ya, kembali kepada tadi itu hujahnya dari Syekh Subhi Saleh ataupun Syekh Rashid Ridho itu kurang kuat ya apabila ingin menyematkan sahifah itu kepada Abu Hurairah dibandingkan dengan ya Hammam. Nah, kasus Al-A'raj ini menjadi semakin menarik ya karena beliau juga meriwayatkan hadisnya, hadis Abu Hurairah yang sama seperti hadisnya di dalam Sahifah Hammam. Nah, ini lebih menarik lagi. Ya. Nah, jadi kajian kami juga waktu itu ya, saya sempat mengkaji lagi kitab Muwatta Imam Malik. Saya bongkar lagi Muwatta Imam Malik itu ya kan. Kemudian saya cari riwayat-riwayat Al-A'raj ya di dalam Muwatta Imam Malik dan saya temukan ya beberapa riwayat Al-A'raj itu yang kandungannya ataupun matannya itu persis sama dengan matan yang ada di dalam ya yang ada di dalam Sahifah Hammam Ibnu Munabbih. Tapi riwayatnya riwayat Al-A'raj, bukan riwayat Hammam. Nah, ini menarik. Tapi kandungannya sama. Karena apa? Karena sumbernya sama dari Abu Hurairah. Nah, ini menarik ya. Jadi kita lihat sekarang riwayat dari Al-A'raj yang sama kandungannya itu dengan Sahifah Hammam Ibnu Munabbih. Ya, baik. Nah, ini dapat dilacak dalam kitab Muwatta Imam Malik dengan jalur Malik, Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah. Nah, nanti kalau teman-teman punya waktu ya, coba buka kitab Muwatta itu. Ya, kitab Muwatta itu ada berapa ya hadis itu kan. Coba kita lihat nanti ada riwayat Imam Malik dari guru beliau Abu Zinad, ya, kemudian dari gurunya lagi Al-A'raj, ya, dari Abu Hurairah. Nah, dalam kitab Muwatta itu kita temukan ada 34 matan hadis yang terkandung dalam Sahifah Hammam. Nah, ini hasil research kita juga, ya, bisa dilihat dalam dalam artikel saya itu halaman 174 175. Nah, itu saya listkan
ya kan, kitab-kitab hadis-hadis dalam Muwatta yang sama dengan Sahifah, tetapi bukan dari Sahifah, ya, riwayatnya bukan dari Hammam, tapi riwayatnya dari Al-A'raj. Contohnya misalkan kitab Wuqutus Shalah misalkan. Nah, kitab Wuqutus Shalah. Ya, ini kitab yang pertama nih di dalam Muwatta, ya. Ini hadis nomor 29. Itu sama dengan kandungan Sahifah nomor 107. Nah, begitu terus, ya. Kitabut Thaharah, ya, nomor 2 itu sama dengan kandungan Sahifah nomor 81, ya. Kitabus Shalah misalkan, ya, nomor 6 itu sama dengan Sahifah 26. Terus, ya, kalau teman-teman lihat list yang saya buatkan itu di halaman 174, 175, itu kita bisa bandingkan di antara hadis-hadis dalam Muwatta, ya, khususnya matannya dengan matan Sahifah Hammam, walaupun isnadnya beda. Kalau Muwatta itu dari Imam Malik, Abu Az-Zinad, Al-A'raj, ya. Sementara kalau yang Sahifah Hammam kan nanti kita bisa lihat baik itu dari Imam Ahmad ataupun dari Abdul Razak, ya, itu isnadnya itu kepada Ma'mar, ya, kepada Hammam, ya, bukan kepada Al-A'raj, ya, begitu. Nah, kandungan ataupun matan Sahifah Hammam ini diperkuat dengan riwayat dari Muwatta Imam Malik. Jadi sebenarnya sumbernya sama, ya, tetapi sanadnya itu berbeda, ya, jalur sanadnya berbeda, ya. Nah, Imam Malik sendiri tidak meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid, ya, tentang hadis-hadis tersebut, melainkan dari guru beliau. Nah, Imam Malik dia tidak meriwayatkan dari Ma'mar, ya, tidak meriwayatkan dari Ma'mar karena mungkin Ma'mar waktu itu di Yaman, ya, Imam Malik di Madinah, ya. Jadi Imam Malik banyak mengambil hadis-hadis yang dari ulama-ulama yang datang ke Madinah ataupun ulama yang di Madinah, sementara Ma'mar ini lebih banyak di Yaman, ya. Jadi Imam Malik tidak meriwayatkan hadis dari Ma'mar, ya. Nah, nanti yang meriwayatkan hadis dari Ma'mar itu adalah Abdul Razak. Ya, dari Abdul Razak ini nanti ke Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Jadi Imam Malik ini menerima riwayat Abu Hurairah itu dari Abu Zinad dari guru beliau Al-A'raj, dan Al-A'raj ini adalah murid kepada Abu Hurairah, ya. Jadi kalau kita lihat jalur sanadnya itu begitu, ya, jalur sanadnya Abu Hurairah, ya. Of course Abu Hurairah ini banyak muridnya, ya. Salah seorangnya Hammam. Nah, Hammam ini dia punya catatan hadis. Nah, catatan hadis ini yang nantinya menjadi Sahifah Hammam. Kemudian diturunkan lagi kepada muridnya Ma'mar, dari Ma'mar kepada Abdul Razak, dari Abdul Razak kepada Imam Ahmad. Sementara hadis-hadis Abu Hurairah yang lain itu dicatat oleh Al-A'raj, ya. Kemudian diriwayatkan lagi kepada muridnya Abu Zinad, dari Abu Zinad kepada Imam Malik, ya, atau Imam Malik. Jadi ada hal yang sama, ya, ada kandungan yang sama, ya. Oke, baik. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana Sahifah, kandungan Sahifah itu, ya, di dalam di dalam Musannaf Abdul Razak, ya. Begitu juga ada di dalam, ya, Muwatta Imam Malik, ya, walaupun secara isnadnya tidak sama. Sekarang kita ingin melihat kandungan Sahifah Hammam itu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Nah, menurut kajian Dr. Muhammad Hamidullah, ya, dari 138 hadis, ya, dalam Sahifah ada sekurangnya 98 hadis ataupun 71%, ya, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi sahih sebenarnya, ya. Dalam Sahih Bukhari saja ada 21 hadis, ya. Dalam Sahih Muslim ada 48 hadis. Sementara dalam kedua-duanya hadis yang muttafaqun alaih itu ada 29 hadis, ya. Nah, bagaimana Imam Bukhari itu menerima hadis Sahifah? Nah, Imam Bukhari menerima hadis Sahifah ini melalui jalan Ma'mar di antaranya. Jadi kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari itu nanti ada hadis, misalkan Imam Bukhari mendapat hadis ini dari guru beliau, ya, Bishr ibn Muhammad. Ya, Bishr ibn Muhammad menerima hadis itu dari Ibnu Mubarak. Ya, Ibnu Mubarak, ya, mendapat hadis dari Ma'mar. Jadi Ibnu Mubarak ini adalah murid kepada Ma'mar bin Rashid. Of course Ma'mar nanti dari Hammam, kemudian nyambung di situ. Nah, sementara dalam Muslim, ya, dia Muslim mengambil dari Abdul Razak. Jadi Imam Muslim
ya mendapat punya guru namanya Muhammad ibn Rafi'. Nah, Muhammad ibn Rafi' ini adalah murid kepada Abdul Razzaq. Ya, murid kepada Abdul Razzaq. Ya, gitu. Dan Abdul Razzaq kita tahu ya adalah murid Ma'mar dari Hammam, Abu Hurairah dan pada Rasulullah. Jadi jalurnya itu beda ya antara guru-guru. Memang kita tahu Imam Muslim ini adalah muridnya Imam Bukhari, ya. Tetapi tidak ada riwayat Muslim itu yang diambil dari riwayat Imam Bukhari. Imam Muslim itu tidak ada riwayat haddatsana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, itu nggak ada. Ya, nah, itu menunjukkan bahwasannya Imam Muslim ini dia mencari guru yang lain, mencari jalur yang lain, sehingga isnadnya itu lebih lebih kuat saatnya apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena itu sudah dua jalur yang berbeda. Ya, baik. Nah, cara Imam Muslim memetik hadis dhaifah ini menarik, ya. Cara Imam Muslim, kalau kita lihat, kalau kita buka Sahih Sahih Muslim, cara Imam Muslim memetik dhaifah itu menarik, ya. Jadi setiap kali Imam Muslim memetik hadis-hadis dhaifah, maka Imam Muslim akan menggunakan ungkapan di atas. Bagaimana cara Imam Muslim ini? Contohnya ini, saya ambil salah satu contoh saja. Haddatsana Muhammad ibn Rafi', haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin Rasulillah alaihi wasallam, fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah SAW. Begitu. Jadi Imam Muslim ini setiap kali meriwayatkan hadis yang berasal dari Sahifah Hammam ibn Munabbih, Imam Muslim akan memulainya dengan isnad yang seperti itu. Contohnya misalnya haddatsana Muhammad ibn Rafi'. Jadi Imam Muslim ini mendapat hadis itu dari guru beliau Muhammad ibn Rafi'. Kemudian haddatsana Abdul Razzaq. Muhammad ibn Rafi' ini dapat hadis itu dari Abdul Razzaq. Kemudian haddatsana Ma'mar. Ya, Ma'mar ini ya Abdul Razzaq ya mendapat hadis itu dari Ma'mar. Kemudian an Hammam ibn Munabbih. Kemudian dari Hammam, nah, dia tidak pakai haddatsan. Jadi hafal tahammul ini berbeda, pakai an di sini. An Hammam ibn Munabbih. Qala ya hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Jadi Hammam Munabbih mengatakan hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Ini yang kami mendapat hadisnya dari Abu Hurairah. An Muhammad Rasulullah. Nah, ini kalau Imam Muslim ini dia lebih teliti ya cara memetik ya hadis Sahifah itu. Cuman memang nanti hadis-hadis Sahifah ini dipecah-pecah ya. Jadi kandungan hadis Sahifah ini dipecah-pecah dan diambil sesuai dengan tema bab yang sesuai dengan kandungannya. Jadi Imam Bukhari juga begitu, mengambil hadis Sahifah ini pun ya dipecah-pecah. Nah, ini berbeda dengan Imam Ahmad yang memetik keseluruhan kandungan hadis Sahifah dalam satu tempat. Nah, karena kita tahu pendekatan Imam Ahmad, pendekatan musnad Imam Ahmad ini dia berdasarkan kepada riwayatnya, berdasarkan pada musnad, ya, bukan bab fikih. Ya, kalau Muslim itu ada bab fikihnya ya, ataupun ada bab hadisnya. Ya, Imam Bukhari juga ada bab fikihnya, sehingga hadis-hadis itu diambil ya berdasarkan temanya, ya berdasarkan kandungan. Baik. Ya. Nah, yang menarik lagi pertanyaannya adalah, adakah riwayat Hammam selain Sahifah? Apakah Hammam ibn Munabbih ini meriwayatkan hadis di luar daripada Sahifah? Kita kan hanya kenal Sahifah Hammam ibn Munabbih, ada 138 hadis, ya. Tapi apakah Hammam ini juga meriwayatkan hadis di luar daripada Sahifah? Nah, ini yang saya namakan sebagai non-Sahifah riwayat Hammam. Non-Sahifah riwayat Hammam. Jadi Hammam ini juga meriwayatkan hadis walaupun itu tidak ya di dalam ya tidak terkandung di dalam Sahifah. Nah, ini juga kita bisa lacak lagi. Jadi teman-teman yang minatnya tentang kajian ini bisa mencari juga riwayat-riwayat Hammam ibn Munabbih yang tidak ada di dalam Sahifah. Nah, ini bisa dicek. Contohnya misalkan, ya sekurang-kurangnya ditemukan 6 riwayat ya dari Hammam
ya dalam musannaf yang bukan berasal dari Sahifa. Nah, hasil kajian kita menemukan sekurang-kurangnya ada 6 riwayat dari Hammam ya di dalam kitab musannaf yang bukan berasal dari Sahifa. Jadi kandungannya itu tidak ada dalam Sahifa. Ya, ada 6. Jadi 4 riwayat itu kalau kita lihat nomor hadisnya di dalam musannaf itu nomor 484, 5093, 20.489, nomor 20.985. Nah, kita bisa melihatnya. Jadi teman-teman yang nanti bisa melacak kembali kitab musannaf bisa cek nomor-nomor hadis ini. Itu isnadnya itu Abdul Razak, Ma'mar, Hammam. Abu Hurairah of course. Ya, Abdul Razak, Ma'mar, tapi kandungannya itu tidak ada tidak terdapat di dalam Shahifah. Ya, begitu. Kemudian 2 riwayat lagi ya, yaitu hadis nomor 17.008 dan 19.762 itu memiliki isnad yang sedikit berbeda ya. Abdul Razak, Aqil ibn Miqal ibn Munabbih, Hammam. Nah, Aqil ibn Miqal ini keponakannya Hammam. Ini anaknya Miqal bin Munabbih. Tadi kan Hammam kan punya 3 saudara tuh. Ya kan? Ada Wahab ibn Munabbih, beliau sendiri Hammam ibn Munabbih dengan Miqal ibn Munabbih. Jadi anaknya Miqal ini juga perawi hadis. Ya. Dan anaknya yang bernama Aqil ini adalah guru kepada Abdul Razak. Ya, guru pada Abdul Razak. Jadi ini adalah riwayat-riwayat Hammam yang tidak ada di dalam Shahifah. Ya. Nah, riwayat 400 riwayat hadis 484 dan 2485 ini dari Abu Hurairah. Sementara jadi ada 2 riwayat dari 6 riwayat yang non Shahifah ini, ada 2 riwayat dari Abu Hurairah, tetapi ada 4 riwayat juga bukan melalui jalur Abu Hurairah. Maknanya Hammam ini juga belajar hadis daripada sahabat yang lain, bukan dari Abu Hurairah saja, ya kan? Contohnya dalam hadis nomor 5093 riwayat hadis itu dari Muawiyah, ya. Jadi Abdul Razak, Ma'mar, Hammam, Muawiyah, ya. Kemudian hadis 17.008 itu dari Ibnu Umar, ya. Jadi Abdul Razak, Aqil ibn Miqal ibn Munabbih, Hammam, Ibnu Umar. Nah, itu jalur hadisnya begitu. Sementara hadis nomor 19.762 itu dari Jabir ibn Abdullah. Maknanya hadis itu jalurnya adalah Abdul Razak, Aqil ibn Miqal ibn Munabbih, Hammam, Jabir bin Abdullah. Ya, kemudian hadis yang nomor 20.985 itu jalurnya dari Ibnu Abbas. Ya, ataupun dengan kata lain jalur isnadnya itu Abdul Razak, Ma'mar, Hammam, Ibnu Abbas. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Hammam itu bukan hanya mengambil hadis dari Abu Hurairah, tetapi mengambil hadis juga dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, tinggal lagi yang dijadikan Shahifah itu hanyalah riwayat Abu Hurairah, ya, mata-mata. Oke. Nah, khususnya hadis tentang 20.489 ini menarik, ya. Nah, ini hadis ya riwayat dari Abu Hurairah kan 20.489. Kenapa saya berikan perhatian hadis ini? Hadis ini tidak ada dalam Shahifah Hammam, tapi isinya menarik. Isinya menarik. Isinya itu adalah ada satu hadis riwayat Abdul Razak, Ma'mar, Hammam, Abu Hurairah yang bunyinya begini. An Abi Hurairah ya qala lam yakun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya aktsara hadisan minni illa Abdullah ibn Amr. Ya fa innahu kana yaktubu wala aktubu. Nah, gitu. Nah, hadis ini sahih nih, ada dalam Bukhari. Ya, hadis ini ada di lain Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, lam yakun min ashabi Rasulullah sallam aktsara hadisan minni. Tidak ada seorang sahabat Rasulullah sallam itu yang paling banyak hadisnya dari saya, kata Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah udah tahu itu, ya kan? Illa Abdullah ibn Amr, kecuali Abdullah ibn Amr ibn Al-As nih, ya, Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Kecuali beliau, kata Abu Hurairah. Kenapa sebabnya? Fa innahu kana yaktubu. Karena dia menulis hadis, wala aktubu, sementara aku tidak menulis hadis. Nah, ini bagaimana riwayat ini
kalau kita gandengkan dengan kenyataan bahwasanya Abu Hurairah sebenarnya banyak catatan-catatan hadisnya, tapi beliau mengatakan fa innahu kana yaktubu wala aktubu. Ya. Abdullah ibn Amr ini menulis katanya wala aktubu, sementara saya tidak menulis. Nah, penjelasannya adalah begini. Jadi menurut Dr. Hamidullah, hadis ini maknanya adalah Abdullah ibn Amr itu menulis hadis langsung ketika mendengar, sementara Abu Hurairah tidak. Nah, gitu. Ya. Jadi apa namanya? Abdullah bin Amr dia begitu dengar hadis dia tulis. Abu Hurairah begitu dengar hadis dia hafal. Setelah itu baru dia tulis. Jadi tidak menuliskan hadisnya itu di hadapan Rasulullah. Ya, di rumah baru dicatat sendiri. Hafalan-hafalannya itu kemudian baru dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi ada satu riwayat dari Imam Hakim, ya, Al-Mustadrak Imam Hakim mengatakan faqad ruwiya anna Abdullah ya ibn Amr qala, ya, diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Amr pernah berkata, ya Rasulullah, ya, aktubu ma asma'u fir ridha wal ghadab, ya, aku akan menulis ya apa saja yang aku dengar, baik ketika kamu senang ataupun kamu marah. Jadi Abdullah bin Amr pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aktubu ma asma'u fir ridha wal ghadab, ya, apakah saya akan tulis ya semua perkataan Tuhan, baik ketika Tuhan dalam keadaan redha, dalam keadaan senang, al-ghadab, ataupun Tuhan dalam keadaan marah? Qala, Rasulullah mengatakan, na'am, ya, tulis. Fa inni la aqulu illa haqqan. Ya, tulis, kata Rasulullah. Fa inni la aqulu illa haqqan. Karena aku tidak berkata ya melainkan kebenaran. Jadi tulis. Jadi diizinkan Abdullah bin Amr. Ya, tidak semua sahabat diizinkan, memang ada ya riwayat-riwayat yang mengatakan demikian, ya. Nah, begitu. Nah, bagian-bagian akhir ini ya kan saya ingin tunjukkan nih beberapa ini saya ambil dari ensiklopedia. Saya ingin menunjukkan satu riwayat menarik dari Abu Daud. Ya, dari Abu Daud. Kita tahu Abu Daud ini adalah murid Imam Ahmad, dan Abu Daud punya kitab kan, punya Sunan Abi Daud. Jadi ada riwayat, ini salah satu riwayat saja. Nah, ini bisa dicek lagi nih. Coba cek nanti teman-teman yang minatnya tentang kajian ini, coba cek dalam Musnad, dalam Sunan Abi Daud. Ya, yang mana isnadnya itu dari Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad dari Abdul Razak, Abdul Razak dari Ma'mar, Ma'mar dari Hammam, Hammam dari Abu Hurairah. Itu mesti dari Sahih Hammam. Jadi ada satu riwayat dalam Musnad Imam Abu Daud dalam bab man aula bis salam. Ya, jadi kalau kita buka ya bab salah satu bab di Musnad di Sunan Abi Daud ada satu bab namanya bab man aula bisalam. Jadi ada hadis ini isnadnya ini menarik. Jadi kata Imam Abu Daud, haddatsana Ahmad ibn Hanbal, haddatsana Abdul Razak, haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yusallimu saghir 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Nah, ini hadis ini ada di dalam Sahih Hammam Ibn Munabbih. Ya. Jadi kata Imam Abu Daud, saya menerima hadis ini dari Imam Ahmad, haddatsana Ahmad ibn Hanbal, karena memang Imam Abu Daud ini murid Imam Ahmad. Ya, Imam Abu Daud kita tahu beliau adalah murid Imam Ahmad. Jadi beliau menerima hadis ini ya, dari Imam Ahmad, dan itu adalah dari Musnad Imam Ahmad, sudah tentu. Ya kan, dari Musnad Imam Ahmad, dan Musnad Imam Ahmad itu salah satu sumbernya adalah Sahifah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abdul Razak, ya, Ma'mar dan seterusnya. Jadi hadis ini ya hadis yusallimu saghir 'alal kabir, hendaklah ya yang junior itu memberi salam kepada yang senior. Ya. Al-maru 'alal qa'id, orang yang berjalan itu memberi salam kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Ya, jumlah yang sedikit itu, kalau kita berada dalam kumpulan yang sedikit itu, ya, beri salam pada kumpulan yang terbanyak. Ya. Nah, ini adalah di antara hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Hammam Ibn Nabi. Ya. Tadi itu annal asanid tatadammanu asma'al muallifin. Bahwasanya isnad itu terdiri dari ya para muallif. Abu Daud muallif, Imam Ahmad muallif,
Abdul Razak mu'allif, Ma'mar mu'allif, Hammam mu'allif. Ya, Abu Hurairah pun punya catatan juga. Nah, ini penjelasannya adalah hadzal isnad huwa isnadus sahifah al-masyhurah. Jadi isnad seperti ini, ya, hadzal isnad huwa isnadus sahifah al-masyhurah. Ini isnad yang seperti ini adalah isnad dari, ya, sahifah yang terkenal, yaitu, ya, bi sahifati Hammam ibn Munabbih, ya, yang terkenal dengan nama sahifah Hammam ibn Munabbih, allati yarwiha an Abi Hurairah, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Wahia tashtamilu ala mi'ati wa arba'ina haditsan. Dan sahifah ini mengandungi 140 hadis. Waqad awradaha al-Imam Ahmad bikamaliha fi musnadi Abi Hurairah min hadha tariq. Ya, jadi itu sudah ada di dalamnya, sudah diserap, ya. Waqad awradaha, Imam Ahmad sudah menyediakan hal itu bikamaliha, keseluruhannya. Ya, keseluruhan sahifah Hammam Nabi itu ada di situ, ya, fi musnadi Abi Hurairah, ya, dalam musnad Abi Hurairah. Tadi kan saya sudah ceritakan bahwasanya cara Imam Ahmad meriwayatkan hadis itu mulai dari musnad Abi Bakar, musnad Umar, musnad Utsman, musnad Ali, ya, musnad Muhajirin dulu, ya, kemudian musnad Ansor, ya, dan sebagainya, ya. So, waqad awradaha al-Imam Ahmad bikamaliha fi musnad Abi Hurairah min hadha tariq, ya, dari jalur seperti ini. Wal Imam Ahmad yarwi an Abdul Razzaq, ya, dan Imam Ahmad itu meriwayatkan dari guru beliau Abdul Razzaq. Wa Abdul Razzaq yarwi an Ma'mar, dan Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar. Wa Ma'mar yarwi an Hammam, dan Ma'mar meriwayatkan dari Hammam. Wa Hammam yarwi an Abi Hurairah, sementara Hammam meriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa hadza isnadun sahihun, dan isnad ini adalah isnad yang sahih. Kenapa? Rijaluhu kulluhum akhraja lahum ashabul kutubus sittah. Karena semua rijalnya ini tadi itu, semua perawinya ini, ya, Imam Ahmad, Abdul Razzaq, Ma'mar, ya, Hammam, itu semuanya adalah perawi-perawi yang, ya, diambil ataupun yang dikeluarkan oleh ashabul kutubus sittah, ya, oleh para ulama kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya, dan itu kutubus sittah, ya, semuanya, ya, semuanya adalah ulama-ulama yang perawi-perawi yang siqah, ya. Nah, bagaimana cara Imam Bukhari mengambil hadis sahifah? Nah, ini slide yang kedua terakhir, ya, yang sekedar memberikan penjelasan aja. Wal Bukhari wa Muslimun, ya, akhraja minha ahadits, ya, begitu juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya, mengeluarkan hadis-hadis dari sahifah juga. Wattafaqa jami'an ala ikhraji ahadits, dan keduanya, ya, bersepakat untuk, ya, mengambil atau mengeluarkan hadis-hadis sahifah itu. Waqad awradaha al-Imam Ahmad fi musnadi Abi Hurairah bi isnadin wahid, ya, sementara Imam Ahmad, ya, meletakkan ataupun memasukkan ataupun menyediakan, ya, sahifah Hammam bi isnadin wahid, dengan satu isnad saja tadi itu, ya, satu isnad tapi matanya panjang. Wa yufassilu baina kulli haditsin walladzi yalihi bi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa qala Rasulullah sallam kadza wa hakadza takarrara qala Rasulullah sallam, ya, bi'adadil hadis. Jadi cara Imam Ahmad yang membawakan hadis itu adalah tadi itu, wa yufassilu baina kulli haditsin, dan Imam Ahmad itu memisah-misahkan, ya, pada tiap hadis itu walladzi yalihi, dengan hadis-hadis yang selanjutnya dengan qala Rasulullah, ya, kadza qala Rasulullah kadza wa hadza takarrar, begitulah, ya, Imam Ahmad mengulang-ulangnya, ya, qala Rasulullah bi'adadil hadis, ya, dengan, ya, bilangan, dengan beberapa jumlah hadis. Li'anna isnadaha wahidun, karena isnadnya itu satu, ya, karena memang sumbernya itu daripada, ya, Abdul Razzaq gurunya. Jadi Imam Ahmad terima sahifah itu dalam bentuk, ya, dalam bentuk yang utuh dari gurunya, ya, begitu. Itu cara Imam Ahmad mengeluarkan. Waqad istakhraja al-Bukhari minha hadis. Begitu juga Imam Bukhari pun mengambil hadis-hadis
musannaf ini minha, hanya sebahagiannya saja, ya. Wa Abu Dawud kadzalik, ya, begitu juga Abu Dawud, ya, wa ghairuhuma minal a'immah, begitu juga para ulama-ulama selain daripada Imam Bukhari dan juga Abu Dawud. Lakin tariqatul Bukhari, ya, annahu yadhkurul isnad, summa fi ba'd al-ahyan yadhkurul hadits al-awwal, yazkurul hadits al-awwal alladhi yattasilu bil isnad. Nah, cara Imam Bukhari melakukan itu, ya, cara Imam Bukhari itu, Imam Bukhari kadang-kadang annahu yadhkurul isnad, Imam Bukhari menyebutkan isnadnya. Summa fi ba'dil ahyan yadhkurul haditsil awal alladzi yattasilu bil isnad. Kemudian, ya, fi ba'dil ahyan kadang-kadang Imam Bukhari menyebutkan hadis, ya, yang pertama dengan dengan isnad. Summa yaqulu wa qala kadza. Kemudian barulah, ya, Imam Bukhari itu menyatakan ini hadisnya, ya, wa ya'ti bil hadis alladzi yurid. Kemudian beliau pun mengambil hadis yang diinginkan untuk bab itu. Wa awwalu hadisin fi sahifah, sementara hadis yang pertama dalam sahifah Ibnu itu adalah nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Nah, ini hadis yang pertama. Kata Rasulullah, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi kita akan menjadi umat yang terawal di hari kiamat. Walaupun dari segi kronologis kita adalah umat yang terakhir, tapi di hari kiamat kita adalah umat yang terawal. Ya, itu. Fal Bukhari ahyanan yadhkurul isnad. Ya, kadang-kadang Imam Bukhari menyebutkan isnadnya, summa yadhkuru nahnul akharuna al-awwalun. Ya, kadang-kadang Imam Bukhari menyebutkan isnadnya, kadang-kadang tidak. Li'annahu huwal ladzi yattasilu bil isnad, karena dialah, ya, yang menyambungkan isnadnya. Summa ya'ti bil ladzi yuridu minha. Kemudian Imam Bukhari pun, ya, mengambil sesuatu yang diinginkan, yang untuk diletakkan dalam babnya. Wa ahyanan ya'ti bil hadis alladzi, ya, yuridu ba'dal isnad mubasyaratan. Kadang-kadang Imam Bukhari pun meletakkan hadis itu yang dia inginkan setelah isnadnya. Kadang-kadang Imam Bukhari menyebutkan isnadnya, kadang-kadang Imam Bukhari tidak menyebutkan isnadnya secara langsung. Nah, ini yang terakhir, ya. Cara Imam Muslim nih, wa ammal Imam Muslim, ya, rahimahullahu falahu tariqatun jamilah. Tapi Imam Muslim itu punya cara yang lebih indah, ya, dalam meriwayatkan sahifah amal. Fahuwa indama yantahi minal hadis yaqul, ya. Jadi apabila Imam Muslim itu habis, ya, meriwayatkan satu hadis dari sahifah, maka Imam Muslim akan mengatakan begini, hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa yaqul fa dzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah, summa ya'ti bil hadits alladzi yakunu fi wasati sahifah, ya, au fi akhiriha au fi asnaiha. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ya, bahwasanya Imam Muslim itu setiap kali meriwayatkan hadis dari musannaf, dari Sahifah Hammam, Imam Muslim akan menyatakan gitu. Hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yaqulu fa dzakara ahaditsa minha. Ya, dan seterusnya. Ya. Wa hadhihi sahifah yattadhihu minha tamaman anna al-Bukhari wa Muslim lam yaqsuda isti'aba kulli haditsin sahihin. Jadi sahifah ini menjelaskan kepada kita kasus, ya, Sahifah Hammam ini menjelaskan kepada kita, ya, secara sempurna bahwasanya Imam Bukhari itu dan juga Imam Muslim lam yaqsuda isti'aba kulla haditsin sahih, tidak bermaksud mengambil semua hadis sahih. Kita tahu bahwasanya Sahih Bukhari itu bukan semua hadis sahih itu ada di situ. Ya, Sahih Muslim pun bukan semua hadis itu ada di situ. Jadi tidak bermaksud demikian, ya. Karena nanti terlalu panjang, oleh sebab itu judul Sahih Bukhari itu pun mukhtasar, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, gitu kan, mukhtasar, ya. Jadi judul kitab Sahih Bukhari itu pun mukhtasar, ya. Jadi tidak bermaksud membawa. Buktinya apa? Buktinya Sahifah Hammam kandungan 138 kandungan hadis yang tidak diambil semuanya oleh Imam Bukhari dan Muslim, walaupun sahih.
ya, walaupun sahih itu bisa. Wa hadhihi sahifa yattadihu minha tamaman anna al-Bukhari wa Muslim lam yaqsuda isti'aba kulla haditsin sahihin li'annahuma law qasada dzalika la lazima an ya'tiya bis sahifah kulliha min awwaliha ila akhiriha wa huma lam yaf'ala dzalik, ya, bal ya intaqaya minha, ya. Karena kalaulah Imam Bukhari dan Muslim itu bermaksud mencakupnya, mengambil semua hadis yang sahih, pasti dia akan, ya, membawa semua hadis sahifah itu dari awalnya sampai akhirnya. Ya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, keduanya itu memilih, ya, mana hadis yang sesuai dengan bab-babnya. Jadi itulah yang ingin saya sharekan. Saya hampir dua jam ini. Ya, mohon maaf terlalu panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita buka. Ya, saya serahkan kepada Ustadz Syam'un untuk kita diskusi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini luar biasa di pelajaran mustalahul hadis ini. Pagi hari ini betul-betul membuka hasanah. Untuk saya pribadi ini sangat mencerahkan Ustaz, karena seperti menjembatani pemahaman kita di mustalahul hadis dulu waktu belajar di pondok pesantren. Sekali lagi terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, sepertinya nanti teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa dengan dua metode, ya, dengan raise hand atau juga dengan Q&A, atau apabila tidak ingin bercakap secara langsung atau mungkin keterbatasan alat dan seterusnya. Tapi sebagai untuk pengalaman lebih baik sepertinya untuk berkomunikasi dan bertanya secara langsung. Rekan-rekan sekalian, saya juga lebih suka kalau tanya bertatap muka ataupun kita komunikasi secara langsung. Ya, betul, iya. Ya, teman-teman sekalian, silahkan untuk angkat tangannya, nanti akan kita persilahkan untuk berkomunikasi secara langsung. Mungkin untuk mengawali ini ada Q&A terlebih dahulu. Mungkin teman-teman masih merangkai pertanyaan. Dari Aktarina Georgianti. Ustaz, Assalamualaikum, izin bertanya, sebenarnya bagaimana seharusnya kita menyikapi hadis doib yang benar dan secara terperinci? Sebagai contoh, hadis yang menyebutkan bahwa dengki akan menghapus kebaikan seperti api membakar kayu. Ada yang mengatakan hadis tersebut sebagai hadis doib lalu langsung menolaknya. Terima kasih Ustaz. Apa dulu Ustaz untuk memancing pertanyaannya? Iya. Ini pertanyaannya nggak ada kaitan dengan kajian kita nih, walaupun terkait dengan ilmu hadis, ya. Betul. Kalau bisa pertanyaannya itu difokuskan kepada kajian kita. Ya, ala kulli hal, karena sudah ditanya, ya. Jadi para ulama kita sudah bagaimana tahu, ya, bersikap, ya, tentang hadis dhaif ini. Jadi kita harus bedakan, ya, antara hadis dhaifnya dengan hadis maudhu. Ya, jadi hadis itu secara umumnya kan bisa dibagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud, itu, ya, secara umumnya. Nah, yang makbul ini apa? Hadis sahih itu makbul, hadis hasan itu makbul. Hadis dhaif juga itu masih masuk dalam hadis makbul. Ya, tinggal lagi nanti penggunaannya itu yang berbeda. Jadi menggunakan hadis sahih dengan hadis hasan ini bisa, ya, khususnya hadis sahih ini nanti bisa digunakan untuk hukum, ya. Hadis hasan juga to certain extent bisa. Nah, tinggal lagi hadis dhaif nanti itu dilihat juga kedhaifannya itu di mana. Sebab dhaif ini banyak sekali sumbernya, ya. Sumber kedhaifannya itu di mana, ya. Itu bisa panjang. Nah, hadis dhaif ini masih bisa dipakai, ya, misalkan untuk fadhailul a'mal, untuk zikir, ya, untuk wirid, untuk tarhib wa targhib, ya kan, untuk adab, ya. Termasuk juga tuh hadis yang tadi itu tentang nasihat, itu kan hadis nasihat, ya kan. Hadis nasihat itu bisa kita gunakan, tinggal lagi nanti penempatannya itu bagaimana. Nah, ini kita harus baca syarahnya, ya kan.
Jadi kalau kita ingin tahu tentang hadis, kalau kita udah tahu hukum hadis tadi dhaif, coba kita lihat syarahnya para ulama kita bagaimana. Pertama kita harus lihat dulu hadis itu ada dalam kitab apa. Ya kan? Dalam kitab hadis itu ya kan, kitab hadis itu akan mengandungi hadis dhaif kecuali di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Selain daripada Bukhari dan Muslim ada hadis dhaif. Dalam Abu Daud ada dhaif, dalam Tirmidzi ada dhaifnya. Dalam Musnad Imam Ahmad ada dhaifnya, ya. Dalam Muwatta Imam Malik ada dhaifnya. Dalam Musnad Abdul Razak ada dhaifnya. Dalam Mustadrak Imam Hakim ada dhaifnya. Dalam Mu'jam At-Tabarani ada dhaifnya. Ya kan? Dalam Sunan Baihaqi ada dhaifnya. Tidak ada kitab hadis yang tidak mengandungi hadis dhaif. Kecuali dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan kitab hadis yang mengklaim dirinya sahih seperti Sahih Ibnu Hibban pun ada dinyatakan dhaif oleh para ulama. Jadi kita selain daripada Bukhari dan Muslim ada Sahih Ibnu Hibban, ya kan? Ada Sahih apa lagi itu, ya, ya. Jadi tetap. Nah nanti setelah kita tahu hukumnya, kita akan melihat syarahnya. Jadi kita harus buka syarahnya. Kalau Abu Daud kita buka Ainul Ma'bud. Ya, kalau Tirmidzi misalkan kita buka Bahrul Madzi misalkan. Kalau Muwatta Imam Malik misalkan kita baca Al-Hawalik, ya, Imam As-Suyuti. Jadi kita dalam melihat hadis jangan kita hanya melihat hadisnya saja. Kita harus lihat syarahnya. Karena kalau kita lihat hadisnya bisa salah. Nah, ada ulama mengatakan al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Ya, ada al-haditsu madillatun. Hadis itu bisa menjadi sumber kekeliruan illa lil fuqaha, kecuali kalau hadis itu ada di tangan para fuqaha. Nah, jadi kita nggak boleh baca hadis itu hanya kita ambil literalnya kemudian kita tafsirin sendiri. Kita harus baca syarahnya. Nah, begitu juga tentang hadis dhaif, begitu juga tentang hadis yang disebutkan tadi, coba kita baca syarahnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, ini ada teman kita, Ustaz Qoim, ingin berkomunikasi langsung dengan Antum, Ustaz. Silakan. Betul, Ustaz Qoim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini saya mau bertanya. Perkenalkan Ustaz, nama saya Qoim Ola Syahid, murid Ustaz di Bentala, Yogyakarta. Saya terima kasih Ustaz, banyak sekali ilmu yang hal-hal baru yang saya dapatkan, dan ada beberapa pertanyaan, mungkin 2 atau 3 Ustaz. Yang pertama ini pertanyaan awam saya Ustaz, waktu saya membaca Rihlah fi Thalabil Hadis, kemudian mendapatkan penjelasan terkait ini proses penelitian hadis ini, saya bertanya Ustaz, bertanya-tanya di kepala itu apakah memang pekerjaan meriwayatkan hadis itu adalah sebuah ataukah memang hanya bagian dari profesi Ustaz? Oh, profesi. Iya, atau memang bagian daripada menuntut ilmu saja. Maksudnya kalau saya baca itu luar biasa sekali sampai pergi kemana-mana seperti itu Ustaz. Ke daerah sini yang jaraknya itu sangat-sangat jauh, apalagi dulu teknologi transformasi mau ada, kemudian motor belum ada seperti itu. Apakah ini memang periwayatan ngambil hadis kemudian menulis itu bagian dari profesi, ataukah memang hanya sekedar menuntut ilmu, tapi para pro itu punya profesi lain kayak begitu Ustaz? Nah, itu pertanyaan yang mungkin awam dari saya Ustaz. Kemudian yang kedua, nah ini Ustaz, kenapa cara syarah hadis itu, kitab syarah hadis itu terpisah dari kitab induk hadis, misalnya, maksudnya kenapa tidak ulama-ulama mengumpulkan hadis itu sekaligus menuliskan syarahnya Ustaz?
Misalnya di Sahihul Bukhari, Imam Bukhari juga menuliskan syarahnya, Imam Muslim menuliskan syarahnya. Apakah memang ketika itu beliau-beliau ini tidak punya tuntutan untuk mengajarkan hadisnya, ataukah memang ketika mengajarkan hadisnya lah baru disyarah, tetapi mereka tidak perlu menulis syarah? Bukankah syarah itu menunjukkan kualitas kedobitan dari para perawi itu sendiri? Karena kan kalau dia mensyarah, syarahnya itu tepat kan berarti beliau-beliau itu sangat luar biasa, itu memang paham terhadap hadisnya itu, Ustaz. Nah, itu mungkin hal-hal yang kemudian gelitik saya, Ustaz, bertanya-tanya. Ya, afwan kalau kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama itu rihlah fil talabil hadis atau rihlah fil talabil ilmi, itu memang itu dari passion dari mereka, itu memang dari kecintaan mereka kepada hadis, ya. Bukan profesi dalam arti mencari uang. Nah, sekarang istilah profesi artinya mencari sumber pendapatan. Tidak. Ya, sumber pendapatan mereka dari Imam Ahmad misalkan. Sumber pendapatannya Imam Ahmad itu udah kemana-mana itu. Kalau Imam Ahmad itu sudah kemana-mana beliau. Ya, tidak ada ulama hadis itu yang tidak travel, ya. Ya, tidak ada ulama hadis itu yang tidak keluar dari negaranya. Kecuali Imam Malik, ya mungkin ya Imam Malik, karena semua ulama itu datang ke Madinah. Apabila mereka pergi haji, mereka ke Mekah dan ziarah makam Rasulullah, mesti akan ketemu dengan Imam Malik. Ya, karena Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Nah, di situlah terjadi tukar menukar hadis. Ya, Imam Malik mengambil selain daripada ulama Madinah, Imam Malik pun mengambil juga dari riwayatnya ulama-ulama lain, ya di luar Madinah. Ya. Begitu juga ulama lain pun mengambil dari Imam Malik, ya, ketika berada di Madinah, ya. Nah, begitu ziarah Rasulullah, ya. Jadi Imam Ahmad misalkan profesinya diantaranya Imam Ahmad profesinya itu menulis, mengkopi, ya, mengkopi tulisan. Nah, itu Imam Ahmad, ya. Nah, ini memang perlu kajian yang tersendiri, ya. Profesi para ulama kita ini apa, ya? Itu memang satu kajian yang tersendiri, ya. Bukan aja ulama hadis, ya, ulama tafsir, ya, ulama tasawuf, ya kan, ulama fikih. Ini profesinya apa? Profesi dalam arti mata pencarian, ya, mata pencarian. Kalau Imam Abu Hanifah jelas, Imam Abu Hanifah itu seorang peniaga. Imam Abu Hanifah itu kaya, ya. Imam Malik pun kaya, ya. So kalau Abu Hanifah jelas, tapi para ulama hadis yang lain ini kita harus cek lah, ya. Ini perlu ada kajiannya tersendiri nih tentang profesi ini. Tapi yang jelasnya ketika mereka rihlah fil talabil hadis atau rihlah fil talabil ilmi, itu memang kecintaan mereka untuk mencari hadis, ya. Itu dorongan dan juga passion mereka, bayangkan, ya, beratus-ratus bahkan beribu kilometer. Bahkan kalau dinyatakan hadis ini ada sama si fulan, itu dikejar walaupun satu hadis, ya, demi untuk menyambung isnadnya itu. Karena kalau dia hanya dengar saja tidak dapat izin, ya, daripada si fulan yang memiliki hadis itu, yang memiliki isnad itu, kemudian dia sampaikan, maka dia dianggap sebagai pencuri hadis, ya, sebagai sarikul hadis, ya, sebagai pencuri hadis. Jadi harus diizinkan dulu sama gurunya, ya, untuk meriwayatkan hadis itu harus diizinkan, baru dia bisa makan haddatsana fulan, ya, si fulan itu haddatsana, telah menghadiskan kepada kami, telah menyampaikan hadis itu kepada kami, ya, ataupun akhbarana ataupun ambana, ya. Jadi nggak bisa ketemu. Sekarang kan kalau kita kan sekarang ketemu buku aja langsung kita kutip, kan. Kita beli buku, ya, kemudian kita mau bikin makalah, udah langsung dari bukunya itu kita ambil langsung kata-kata dia. Padahal kita belum pernah ketemu sama mu'alifnya, ya. Adalah ilmu hadis nggak boleh begitu, ya. Sampai ketemu gitu sama mu'alifnya, sampai mu'alifnya itu mengizinkan kepada kita,
barulah kita bisa mengatakan akhbarona. Itu standar ilmu hadis lah dulu gitu. Tapi standar ilmiah kita sekarang tidak sampai seketat itu ya. Asalkan kutipan kita benar, konteksnya benar, itu dianggap jujur lah. Ya sudah dianggap jujur. Jadi rihlah fi talabil hadis ini memang atas dasar kecintaan, bukan atas dasar profesi pekerjaan untuk mencari uang ya. Dalam arti profesi mencari uang itu tidak begitu. Ya kan? Para ulama hadis kita itu punya profesi kerja yang tersendiri. Ya, punya kerjaan sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa syarah hadis itu terpisah dengan matannya? Karena ini spesialisasi. Ya, masalah specialization ini tidak mudah. Imam Bukhari itu, walaupun tidak ada syarah Bukhari, itu mengumpulkan hadis, bayangkan. Dari 600.000 hadis. Dan berapa tahun tuh Imam Bukhari? 13 tahun. Imam Bukhari itu 13 tahun mengumpulkan Sahih Bukhari itu. Dan setiap satu hadis itu yang dimaksud oleh Sahih Bukhari, beliau akan sholat 2 rakaat. Satu hadis masuk, sholat 2 rakaat lagi. Mas tuliskan lagi satu hadis, sholat lagi 2 rakaat lagi. Bayangkan, ya waktu yang dia kalau disuruh syarah lagi, ya nggak habis waktu Imam Bukhari ya. Jadi di situ ada specialization. Nah nanti peranan ulama yang lain, Ibnu Hajar Asqalani nanti yang mensyarahkan Fathul Bari. Ya, Imam Nawawi nanti yang mensyarahkan ya Sahih Muslim. Ya, jadi masing-masing ada peranannya. Ya, masing-masing ada peranannya. Kalau kita ingin menyuruh Imam Bukhari juga harus mensyarahkan, ya kita harus menyuruh juga seorang apoteker itu harus jadi dokter juga. Ya susah ya. Jadi masing-masing itu harus ada peranannya ya. Nah, di sini peranan para ulama nih. Ya, karena tidak semua ilmu itu bisa dicakup. Jadi periwayatan itu adalah satu bab, syarah itu adalah bab yang lain, yang sama-sama susahnya juga, ya, sama-sama susahnya juga ya. Jadi meriwayatkan hadis itu susah. Dan sebenarnya di satu segi pun sudah ada unsur syarah di situ dalam Sahih Bukhari. Karena apa? Karena Imam Bukhari itu meletakkan hadis itu dalam bab-babnya, ya. Bab, misalnya tadi kan. Abu Daud mengatakan bab man aula bis salam, siapa yang seharusnya lebih dahulu memberi salam. Itu kan sudah sejenis syarah. Walaupun syarah itu sangat ringkas. Maknanya bab ini masuk di dalam siapa yang lebih dahulu harusnya memberi salam. Ya, orang yang anak kecil harus memberi salam pada orang tua. Orang yang berjalan harus memberi salam pada orang yang duduk. Nah, itu sudah sejenis karena tarajimul abwab. Nah, itu istilahnya tarajimul abwab. Judul-judul bab itu sejenis syarah juga, walaupun itu syarah yang ringkas. Tapi kalau yang dikatakan syarah hadis itu nanti dari berbagai aspeknya. Ya, sama seperti kitab tafsir ya kan, itu dari berbagai aspeknya. Ada yang syarah ringkas, ada yang syarah yang tidak ringkas. Nah, jadi yang perlu kita kenali mungkin syarah-syarah yang besar ya. Banyak syarah, Sahih Bukhari sendiri banyak syarahnya. Ya, Irsyadus Syari, kemudian Fathul Bari ya kan. Al-Qastalani, ya, Imam Ibnu Hajar, kemudian Muslim pun banyak syarahnya. Mungkin kita ambil yang besar-besarnya. Kalau kita ingin yang mutamatnya misalkan, kalau syarah Bukhari itu ya sekurang-kurangnya Fathul Bari lah. Kalau syarah Muslim sekurangnya Imam Nawawi lah. Nah, begitu ya. Kita sendiri nggak baca syarahnya sendiri, kita tidak akan habis umur kita untuk baca syarahnya saja. Kalau kita ingin baca saja syarah Bukhari saja habis umur kita. Ya kan? Oh, kalau baca syarah Fathul Bari jangan kita baca, mungkin berapa bulan kita ya, menekuni hal itu. Jadi ini masing-masing inilah ada takhasus ya, ada specializations ya. So jadi itu jawaban saya ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari ini di sini tulisannya Rilmi. Fadhol. Realme C11. Iya. Halo? Halo? Halo. Ya. Tafadhol. Ya. Menjadi menarik pembahasan hadis ini, terutama Sohifah Hamam Munabih. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, apa yang membedakan Ustaz meneliti
Sohifah Hammam bin Munabbih, kenapa latar belakang tidak mengambil ya misalkan Sohifah Suhail bin Abu Sholih. Di sana ada beberapa kemenarikan ya untuk dibahas. Ya, yang sekarang adalah kenapa Ustadz lebih tertarik dengan Sohifah Hammam bin Munabbih. Itu aja Ustadz. Ya, kenapa saya tertarik dengan ini? Karena memang begini ya, ini bermula dari Dr. Hamidullah sebenarnya, ya, dari penerbitan Dr. Hamidullah, ya, Dr. Muhammad Hamidullah tahun 53 tadi itu, ya, dalam Majalatul Majma' al-Ilmi al-Arabi, ya, diterbitkan di situ. Nah, karena beliau sudah menerbitkan hal itu, saya ingin melanjutkan research itu, ya. Nah, saya ingin melanjutkan research itu dan saya coba bandingkan Sohifah itu dengan kandungan-kandungan di dalam Musannaf Abdul Razak, ya, kandungannya dalam Muwatta Imam Malik, ya. Jadi saya hanya melanjutkan research itu, ya. Nah, makanya saya katakan tadi di awal, kalau teman-teman misalkan minat dengan kajian sejarah hadis, metode yang seperti ini kita bisa kembangkan. Tadi itu misalkan ada Sohifah Suhail, misalkan. Kalau memang itu ada, coba ditelusuri, ya. Nah, coba ditelusuri, ya. Karena kita harus tadi itu specialization-nya. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena saya ingin meneruskan research yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Hamidullah. Research yang dimulai oleh Profesor Mustafa Al-Zalmi, ya. Nah, itu, ya. Dan itu juga nanti membuktikan bahwasannya hadis itu otentik. Nah, ini kan dalam rangka kita juga melawan pendapat-pendapat orientalis yang mengatakan hadis itu spurious, hadis itu forged, hadis itu pemalsuan. Tidak dengan pemalsuan. Buktinya sekarang kita bisa membuktikan secara empiris, ya kan, bahwasanya isnad itu sebenarnya adalah penyerapan kitab-kitab lama itu ke dalam kitab-kitab yang lebih recent, yang lebih baru, ya. Dan salah satu buktinya adalah Sohifah Hammam bin Munabbih. Ya, bisa saja nanti kita kaji lagi Sohifah yang lain yang banyak itu, ya, dan itu akan memperkuatkan tesis kita lagi dan akan memperkuatkan pendapat. Memang begitu pendapat para ulama gitu juga. Tinggal lagi sekarang kita ingin membuktikannya secara empiris, secara lebih empiris dengan kajian statistiknya, dengan kajian isnad, ya. Apalagi sekarang kita sudah lebih mudah kan, hadis-hadis ini sudah dikomputerkan. Paper saya ini kan sekitar 20 tahun yang lalu, ya. Dulu belum ada Maktabah Syamilah, ya. Saya harus membacanya langsung, ya. Kitab Musannaf itu satu persatu, ya. Sekarang ini sudah ada komputer, ya. Mungkin ada software yang bisa melacak isnad, ya. Itu akan lebih mudah, ya. Akan lebih mudah. So jadi kenapa saya memilih itu? Karena interest saya adalah untuk melanjutkan kajian sarjana-sarjana kita yang sebelumnya, ya, dan untuk menguatkan tesis para ulama kita bahwasanya hadis itu bukan palsu, ya, tapi betul-betul memiliki ground, memiliki basis yang sangat kuat, ya, dari segi periwayatan, dan kita bisa buktikan dia secara empiris juga. Jadi kalau antum misalkan ingin mengkaji Sohifah Suhail, silakan, ya, welcome, ya, dan itu akan memperkuat kajian kita juga, ya. Dan itu memang yang harus kita lakukan, terutama teman-teman yang minatnya tentang hadis. Bahwa ilmu Islam kan sangat luas. Ada yang minat pada fikih, ada yang minat pada kalam, ya kan? Ada yang minat pada tasawuf, ada yang minat pada tafsir, ada yang minat pada hadis. Ada orang yang tidak minat pada hadis, ya kan? Minatnya pada fikih misalnya. Ada yang tidak minat pada fikih, minatnya pada tasawuf misalnya. Silakan, ya. Nah, makanya Pak, kita juga punya banyak ulama, kan ada ulama fikih, ada ulama tasawuf, ada ulama kalam, ada ulama hadis. Masing-masing ya berkiprah pada bidangnya dan pada spesialisasi. Ya, itu saja jawaban saya. Wallahu a'lam.
satu lagi. Satu oh lagi. iya, silakan. Saya dari Garut. Dari Garut. Ada beberapa pertanyaan yang harus urgent untuk dipertanyakan gitu. Berkaitan dengan Sahifah Ali bin Abi Thalib. Satu. Yang kedua, adakah di Sahifah Hammam bin Munabbih yang 139 itu, yang 140 itu ada kadar doibnya? Ada kadar doibnya? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya, kalau Sahifah Ali bin Abi Thalib ini, itu harus dicari nanti ya. Ya, harus dicari bagaimana kedudukannya. Mungkin kita bisa trace dari riwayat Ali bin Abi Thalib di dalam Musnad Imam Ahmad. Kan Musnad Imam Ahmad tadi kan, metodenya itu dia mulai dengan Musnad Abi Bakar, kemudian Musnad Umar, kemudian Musnad Utsman, kemudian Musnad Ali. Di situ banyak riwayat Ali bin Abi Thalib, baik yang sahih ataupun yang dhaif, yang hasan ada di situ. Ya, jadi kemudian ada nggak riwayat yang menyatakan Ali bin Abi Thalib punya sahifah? Kalau ada bagaimana? Nah ini kita harus telusuri lagi nih. Mana bukti-buktinya? Nah ini kan research nih kan. Ini kan perlu research. Ya kan? Walaupun mungkin nanti ada mengatakan riwayat. Ini kan riwayat. Nah riwayat kan lain. Belum tentu riwayat ini. Riwayat itu kan berita. Belum tentu dia sesuai dengan faktanya. Bisa jadi riwayat itu sendiri, ya. Nah ini beda antara riwayat dengan sejarah. Kalau riwayat, makanya ulama kita mengembangkan ilmu riwayat. Ya, ilmu riwayat ini adalah berita perseorangan, biasanya ahad. Kalau sejarah itu mutawatir. Ya, kalau sejarah itu mutawatir, khobarnya itu mutawatir. Tapi kalau riwayat, khobarnya itu ahad, khobar perseorangan. Nah hadis ini banyaknya masuk dalam khabar ahad. Begitu juga riwayat. Nah sekarang kan ada riwayat menyatakan Hammam ini punya sahifah. Ada riwayat. Habis itu riwayatnya kita lacak secara empiris. Dan memang ada bukti empirisnya, bukti kenyataannya itu. Bukti sejarahnya ada. Ya, nah kalau yang lain tadi seperti Suhail, ya, Ali bin Abi, mungkin ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya, tetapi faktanya bagaimana ya? Nah, ini harus ada kajian yang tersendiri. Ya, harus ada kajian yang tersendiri. Ya, bisa jadi riwayat itu ada tapi faktanya tidak ada. Ya, bisa jadi riwayat itu lemah. Tadi riwayat itu lemah mungkin. Berita itu lemah. Ataupun bisa jadi riwayat itu palsu. Ya kan? Ya. Jangankan Sahifah Sayyidina Ali, Nahjul Balaghah saja. Nahjul Balaghah yang begitu terkenal itu tidak disetujui semuanya kontennya. Ya kan? Nahjul Balaghah. Ya. Itu tidak semuanya disetujui bahwasanya itu adalah dari Sayyidina Ali. Nah, ini kan perlu kepada disiplin yang tersendiri untuk memastikan setiap perkataan itu disepot oleh dasar. Kalau hadis kan setiap perkataan itu ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Ya isnad itu. Dan isnad itu pun harus diteliti siapa orang-orangnya. Adakah mereka kredibel? Adakah bersambung? Nah, ini masuk dalam ilmu hadis nantinya, ilmu riwayah. Ya. Tidak selesai pada ilmu riwayah. Ya, apabila riwayatnya sudah sahih, nanti masuk pada ilmu diroyah. Baru diteliti penggunaannya, kegunaannya, apa dalalahnya. Baru bisa dijadikan sumber ilmu, baru dijadikan sumber fikih. Wah, ini prosesnya panjang nih. Jadi hadis ini seperti raw material ya. Raw materialnya harus digodok lagi ya, harus diteliti lagi, baru nanti bisa dipakai untuk ilmu yang lain. Ya. Nah dari 138 hadis ini apakah ada hadis yang dhaif? Tidak ada hadis yang dhaif dari segi sanadnya. Ya, dari segi sanadnya tidak ada yang dhaif karena semuanya adalah sahih. Karena apa syarat hadis dhaif? Syarat hadis sahih dari segi isnad. Yang pertama ittisalul isnad. Semuanya isnadnya ittisal. Imam Ahmad. Misalkan kalau kita ingin ambil Sahifah Hammam dari jalan Imam Ahmad. Imam Ahmad dapat dari Abdul Razzaq.
itu mutasil isnadnya dan dua-duanya thiqah. Abdur Razak-nya dapat dari Ma'mar bin Rashid, dua-duanya thiqah dan mutasil juga, ya. Kemudian Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, mutasil dan thiqah juga. Jadi secara keisnadan dia itu adalah sahih. Cuman nanti kontennya itu yang diteliti. Tapi selama ini kontennya itu tidak ada yang konten Sahih Hammam bin Munabbih itu tidak. Karena ada satu buku yang sudah dikeluarkan tentang Sahih Hammam bin Munabbih dengan syarahnya. Ya, itu ada. Dan tidak ada konten yang aneh gitu. Maknanya kita bisa simpulkan seluruh kandungan Sahih Hammam bin Munabbih itu sahih semua, tidak ada yang dhaif. Ya kan? Nah, itu kesimpulan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ini masih 11.18 masih dilanjutkan lagi Ustaz. Pertanyaan. Silakan Mas Fadli. Satu lagi. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi? Ya, boleh. Dalam periwayatan Ustaz tidak menyebutkan background atau karakteristik Hammam bin Munabbih, Ma'mar bin Rashid, Abdur Razak gitu. Tidak dibahas secara karakteristik karena ini berkaitan dengan penerimaan hadis Ustaz. Ya. Buat aja Ustaz. Iya, kalau kita bahas terlalu panjang ya. Sama kita menyimpulkan mereka ini ulama-ulama yang thiqah. Kita bisa baca sendirilah itu dalam Kitabur Rijal ya. Coba baca nanti Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, karangan Imam Al-Mizzi. Ya. Coba nanti buka satu kitab besar nih. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Semua nama-nama itu ada. Ya. Berapa besarnya kitab ini? Kitab ini ada 35 volumes. Satu volumenya 500 halaman. Silakan baca sendiri. Ya. Insya Allah kita puas kalau mau baca Kitabur Rijal ya. Semua siapa itu Hammam ibn Munabbih. Of course kalau saya tambahkan lagi itu tadi saya aja udah hampir 2 jam kan. Kalau saya tambah lagi nanti nggak cukup sesi pertanyaan saya. Saya bisa jawab saya. Pokoknya itu sudah ada. Cukup ya? Jelas. Iya, jelas. Ya. Jadi Tahdzibul Kamal fi Amal Tahdzibul Kamal fi Amal itu 35 volume, satu volume 500 halaman. Kenyang kalau kita pengen baca riwayat-riwayat mereka itu ada semua, jangan takut. Ya kan? Hampir 10.000 nama di situ ada di situ. Nama-nama perawi kutubus sita ada di situ semua. Ya. Wallahu a'lam. Ini selanjutnya Mas Fadli. Fadl. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari Maros, Sulawesi Selatan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ini mau bertanya. Gini Ustaz, jadi ada pernah saya baca itu sekilas aja ya, sekilas baca bahwasanya ada orang-orang yang mengatakan kalau jadi mereka ini menyandarkan perkataan mereka kepada Imam Malik. Nah, kata Imam Malik apa? Orang yang pertama nulis hadis itu namanya adalah Ibnu Syihab atau Ibnu siapa gitu ya, saya nggak terlalu hafal gitu ya Ustaz ya. Nah, berdasarkan perkataan Imam Malik itu, akhirnya orang-orang tersebut mengatakan kalau hadis itu nggak pernah ditulis pada masa Nabi SAW. Nah, itu yang sekilas saya baca ya. Kemudian pertanyaannya, apakah benar pernyataan yang tadi, atau kalaupun itu tidak benar, penjelasannya gimana Ustaz? Nah, saya kira itu dulu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bukan dari Imam Malik saja, ini dari para ulama hadis mengatakan
Imam Az-Zuhri itu awwalu man dawwana fil hadis. Nah, jadi istilahnya itu Imam Az-Zuhri itu dikatakan sebagai awwalu man dawwana fil hadis. Yang pertama kali mentadwin hadis. Jadi istilahnya dawwana. Tadwin. Ya. Bukan yang pertama kali menulis hadis. Bukan man awal kata bafil hadis ya. Tapi dawana, tadwin. Tadwinnya apa artinya? Tadwinnya artinya mendaftar, membuat daftar besar. Jadi memang Imam Az-Zuhri itu pertama kali ulama yang mengumpulkan hadis dari seluruh dunia. Ini kan pengumpulan hadis secara besar-besaran ini dimulai daripada zaman zaman Umar bin Abdul Aziz sebenarnya. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz ini beliau 2 tahun saja jadi khalifah, dari tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Cuman ketika itu beliau sempat mengeluarkan satu kebijakan supaya ulama seluruh dunia ini mengumpulkan hadis-hadis yang berserakan seluruh dunia. Nah, ulama besar yang berjasa dalam itu adalah Imam Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah. Ya. Nah, beliaulah yang dikatakan sebagai ulama yang pertama kali mentadwin hadis. Ya. Tetapi ini tidak bermakna bahwasannya ulama-ulama sebelum itu tidak menuliskan hadis, tidak. Mereka punya catatan-catatan hadis yang tersendiri, tinggal lagi tidak dikumpulkan dalam jumlah yang besar. Ya, nah dalam jumlah yang besar itu yang pertama kali memang itu adalah Imam Az-Zuhri. Ya, itu betul, sejarahnya memang seperti itu. Ya, nah ini kekeliruan istilah tadwin, katabah, taqyid, ta'lif, ya. Dan buku Imam Az-Zuhri sampai sekarang nggak ada. Mana ada buku Imam Az-Zuhri? Nggak ada. Ya kan? Mana ada kitab dari Imam Az-Zuhri? Kitab tertentu nggak ada. Tapi riwayat yang menyatakan Imam Az-Zuhri itu mentadwin hadis itu masyhur sekali. Dan kemana akhirnya hadis-hadis Imam Az-Zuhri itu yang pernah ditadwin itu? Itu sudah diserap nanti dalam kitab-kitab hadis yang terkemudian. Ada di dalam Muwatta Imam Malik, ada dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Musnad Abdul Razak, ya kan? Ada dalam Musnad Imam Ahmad. Itu ada semua riwayat Imam Az-Zuhri. Pokoknya kalau dari Az-Zuhri saja, ya dari situ mungkin. Ya kan? Dan bukan Imam Az-Zuhri saja ya. Pada zaman beliau itu ada lagi Imam Ibnu Juraij misalkan. Pun penulis hadis juga. Ya. Coba baca dalam artikel saya dalam Islamia, nanti mungkin Insis bisa ngasih itu peranan tulisan dalam periwayatan hadis. Nah di situ saya buat segmentasi tentang mula-mula hadis itu ditulis ya, dicatat, itu proses taqyid namanya, proses taqyid. Kemudian baru proses taklif, baru proses tadwin, kemudian baru taklif, ya, kemudian baru penamaan. Nah kitab yang punya nama itu yang intek, yang utuh di zaman kita ini itu kitab Muwatta Imam Malik. Sebelum itu kitab hadis tidak punya nama yang tersendiri. Sekedar dikumpulin aja gitu. Sekedar didata saja lah hadisnya ini, sekedar didata. Jadi hadis sholat bercampur dengan hadis haji, bercampur dengan hadis jihad, bercampur dengan hadis amar bin ma'ruf wan nahi anil munkar, bercampur dengan hadis wirid, ya, campur semua jadi satu. Nah nanti ulama-ulama baru mengambil hadis-hadis itu di dalam bab-bab fikih yang tersendiri. Baru kitab hadis itu punya nama. Oke? Bahkan Imam Ahmad sendiri tidak punya nama, kitanya musnad saja. Musnad itu artinya kitab yang isnadnya ini bersambung. Nah, itu istilah hadis kan, musnad Imam Ahmad. Sebenarnya bukan nama itu sekedar menunjukkan sifat dari kitab itu, musnad. Ya, musnad artinya kitab itu bersanad. Lawannya itu mursal. Biasanya dalam ilmu hadis itu kalau hadis itu musnad itu hadisnya tidak mursal. Makanya Imam Bukhari itu kan nama judul bukunya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Al-Jami'. Al-Jami' artinya di dalam kitab Bukhari itu mengandungi banyak bab. Ada tafsir, ada sholat, ada itu kitabul Jami', kitab komprehensif. As-Sahih, maknanya isnadnya semuanya sahih. Kemudian Al-Musnad, tidak ada yang mursal. Karena gini, karena dulu mursal pun dianggap
dianggap sahih juga. Zaman Imam Malik mursal itu masih sahih. Ya. Yang mempertanyakan hadis mursal itu tidak sahih itu Imam Syafi'i. Nah, ini menarik, ini udah bab yang lain kalau kita mau bahas tentang ini, panjang lagi ceritanya. Ya. Musnad, ya. Kemudian mukhtasar, ringkas. So, jadi begitu. Jadi tadwin di sini bukan pernah pertama kali mencatat, tapi pertama kali didaftarkan dalam jumlah yang besar. Nah, itu kita harus pahami dari istilah tadwin, ya. Jadi Imam Az-Zuhri itu betul awalu man dawana fil hadis. Itu betul. Banyak riwayat-riwayat yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu lagi lah ya Ustaz Syam'un, ya. Siap. Ini memang satu lagi. Mas Miftahul Huda, silahkan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya dari Batam, sebelumnya masih mahasiswa juga. Yang ingin saya tanyakan, Tat, ini hukum belajar ilmu hadis yang Ustadz jelaskan ini apa hukumnya, Ustadz? Karena saya berpikir ya, Ustadz, mohon luruskan kalau saya salah. Soalnya kan saya baca hadis, kadang ada tulisan sudah disahihkan oleh Imam Albani, sudah disahihkan oleh Imam Fulan. Jadi hukum belajar ilmu hadis, karena kan ulama-ulama juga sudah banyak yang membahasnya. Jadi untuk kami sebagai orang awam lah, itu apa hukumnya, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, dulu saya pernah di pondok belajar mustalah hadis, tapi tidak sampai keilmuan Ustaz lah. Nah, yang ingin saya tanyakan, jenjang belajar hadis ini seperti apa, Ustaz? Agar kita bisa sampai kepada kepakaran mengetahui ilmu hadis itu sendiri. Sekian, Ustaz. Iya, ilmu hadis ini di antara ilmu alat, ya. Ilmu alat, dia seperti ilmu tafsir, ya, ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu mantik, ya kan? Ini kan ilmu hadis ini ilmu alat, tergantung kepada, dia bukan ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain sih, ya, dia fardu kifayah. Ya, ilmu hadis ini fardu kifayah dan perlu kepada specialization, ya. Saya sebenarnya bukan ulama hadis, bukan sarjana hadis, tidak, ya. Bidang kalau pengkhususan saya lebih pada ekonomi Islam, ya. Tinggal lagi ada beberapa aspek hadis yang saya minati, ya, dan kebetulan saya juga dulu pernah diamanahkan untuk mengajar sejarah dan metodologi hadis, itu saja, tidak lebih dari itu, ya. Jadi adalah beberapa aspek ilmu hadis yang harus kita pelajari, ya. Ini tergantung minat juga sih, ya. Kalau antum minat pada ilmu hadis ini pun luas. Ilmu hadis itu sendiri luas. Ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah, ada ilmu rijal, ada ilmu syarah hadis, ya kan? Ada ada ilalul hadis, ya, ilmu tentang ilalnya saja, hadis-hadis yang bermasalah, ya. Ada gharibul hadis, ilmu-ilmu istilah-istilah dari hadis yang aneh-aneh gitu, yang bukan berasal dari bahasa Arab mungkin, ya. Jadi ilmu hadis itu sendiri sangat luas. Jadi tidak mungkin kita menguasai semuanya. Jadi kita hanya mungkin mengetahui sebagian kecil, ya. Cuman mungkin ada yang kita bisa perdalam gitu kan. Jadi memang tergantung kepada minatnya. Ya, tergantung kepada minat. Jadi hukum belajar ilmu hadis ini sebenarnya tidaklah fardu kifayah. Sudah ada banyak para ulama gitu yang hebat-hebat, ya, dan sudah diteliti hadis-hadis itu hukumnya sudah selesai, ya. Walaupun Syekh Al-Albani nanti menghukumkan lagi, ya, itu sekedar ini saja, sudah asalkan jangan merusak apa-apa yang sudah dihukumkan oleh para ulama kita. Kalau sekedar penambahan misalkan. Tapi kalau Bukhari misalkan dihukumkan lagi dhaif, Muslim dihukum, ini udah nggak benar, ya. Ini sudah tidak benar, ya. Jadi hukum hadis ini juga sudah jelas, ya. Kemudian syarah hadisnya juga sudah jelas, ya. Tinggal lagi kita carilah aspek-aspek yang kita bisa sumbangkan. Nah, di antara aspek yang kita bisa sumbangkan adalah ini rongrongan dari orientalis ini.
Of course di zaman para ulama ini kan belum ada orientalis dulu ya. Orientalis kan baru di zaman modern ini. Jadi mungkin salah satu aspek hadis yang kita bisa sumbangkan adalah bagaimana kita melawan kembali argumentasi orientalis yang mengatakan hadis itu hanya baru muncul sekitar 200 tahun di abad kedua. Ya, sehingga hadis itu sebenarnya adalah back projection. Nah, kalau ingin menggunakan istilah Joseph Shah ataupun Goldziher, hadis itu adalah back projection dari umat abad kedua ke belakang. Jadi hadis itu nggak ada yang asli katanya. Semuanya itu diciptakan di abad kedua. Buktinya apa katanya? Buktinya kitab hadis yang tertua itu adalah Muwatta Imam Malik. Kita tidak mendapatkan kitab hadis yang lebih tua dari itu, yang utuh sekarang ini. Dan Imam Malik itu tahun 179 katanya. Nah ini kan harus dilawan jauh-jauh begini. Kalau kita terima, hancur hadis kita, hancur syariah kita, hancur Islam kita. Ya, ini kan tashkik, ya, keraguan-raguan. Nah oleh sebab itu para ulama kita muncullah Dr. Muhammad Hamidullah, muncullah Syekh Al-Dhami, ya, Nuruddin Eiter, ya, dan sebagainya. Itu yang membela hadis-hadis Rasulullah dari segi kesejarahannya. Nah, kita juga bisa melakukan riset yang seperti itu dalam aspek-aspek tertentu. Kalau antum minatnya dalam ilmu hadis, ya, nah, ini bahagian dari ini. Adapun orang awam seperti kita, ya sudah, kita ikut saja. Kalau hadis itu dalam Sahih Bukhari dan bagaimana syara ulama, ya kita sudah ikut. Ya, kita tidak punya otoritas, ya, tentang menghukumkan hadis, kita nggak punya ilmu, ya. Kalau hadis itu dinyatakan lemah oleh para ulama, ya lemah. Tinggal lagi nanti apakah masih boleh digunakan, ya lihat syarahnya. Ya kan, sejauh mana penggunaannya. Ya, jadi seperti itu. So, jadi saya ingin ngajak teman-teman, ya kan, masih banyak ke bidang hadis, khususnya sejarah, ya, sejarah dan juga metodologi hadis yang kita bisa turut menyumbangkan apa yang kita bisa sumbangkan. Ya, jadi lembaga-lembaga kajian, riset seperti INSIS dan sebagainya bisa juga, yang sebahagiannya ada yang menekuni bidang ini. Ya. Jadi itu saja dari saya, ya kan. Mohon maaf, ya, kita sudah 2 jam setengah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.